Aku bilang boleh, berarti boleh. Tracy berseru marah. Dia bisa melukai kalian, berarti juga bisa melukai dirinya sendiri. Apa kalian tidak memikirkannya? Jika ia melukai dirinya sendiri, bagaimana? Jadi, lain kali jika dia seperti itu lagi, langsung tahan dan ikat saja. Mengerti? Ini... Begitu mendengarnya, semuanya pun buru-buru mengangguk. Mengerti? Nyonya Tracy benar. Thomas baru mengerti. Kalau begitu, aku harus bergegas naik melihatnya. Tidak perlu. Tracy menghadangnya. Biar aku yang naik saja. Kamu obatilah lukamu. Juga lihat pelayan wanita yang terluka itu. Baik. Thomas segera melakukannya. Tracy naik ke atas dengan langkah besar. Naomi buru-buru mengikutinya. Nona Tracy, tinggallah, ini berbahaya. Tenang saja, dia bukanlah lawanku. Tracy berkata dengan suara kecil. Hari ini saat di kamar mandi, Tracy sudah mencobanya. Kemampuan bertarung pria ini sungguh payah, namun dia adalah pria. Kekuatannya lebih besar daripada dirinya, juga tidak tahu malu, jadi dirinya harus lebih berhati-hati. Sesampainya di kamar, baru saja membuka pintu, sebuah asbak sudah meluncur. Tracy menghindar dengan cermat, menghindari serangan itu. Asbak itu mengenai tembok koridor lantai 2, lalu jatuh ke lantai dan menimbulkan suara keras. Apa kamu sudah gila? Tracy mendongak dan menatap Daniel yang berada di dalam kamar. Dia sedang memakai jubah mandi dan rambutnya basah, duduk di sofa dengan ekspresi muram, serta memelototi Tracy dengan marah. Sangat jelas pria ini sedang marah karena kejadian hari ini. Seharian tidak makan, masih harus berendam di dalam bak berisi obat herbal yang panas selama 1 jam, lalu diikat di ranjang dan ditusuk dengan 72 jarum perak. Seisi villa sisi utara bisa mendengar rintian kesakitannya, benar-benar sangat memilukan. Bibi Riana sampai meneteskan air mata. Thomas juga sangat tidak tega. Setelah pengobatan akupuntur selesai, dia langsung pingsan saat siuman setengah jam yang lalu. Dia pun mulai menggila dan menghancurkan barang demi meluapkan emosinya. Kemudian tidak sengaja melukai seorang pelayan wanita. Saat Thomas masuk ingin menghentikannya, dia pun memukul Thomas. Baru saja mengusir Thomas keluar, pintu kamar terbuka lagi. Dia berpikir orang mana yang tak takut mati datang untuk membuatnya kesal lagi. Karena itu dia pun melemparkan asbak ke arah pintu. Tak disangka itu adalah Tracy. Kamu sakit, seharusnya menjalani pengobatan. Metode pengobatan itu dipilih dirimu sendiri. Sekarang baru sedikit menderita, tapi kamu sudah marah-marah seperti ini. Tracy berdiri di hadapannya dengan angkuh lalu menegur dengan marah. Sebelumnya, saat menjalani pengobatan, kamu lebih menderita daripada ini, tapi kamu tetap baik-baik saja. Mengapa sekarang malah jadi emosi seperti ini? Daniel masih memelototi Tracy seolah-olah ada api yang keluar dari matanya, namun dia berusaha keras mengontrol emosinya sebisa mungkin bersabar. Dia menarik nafas dalam-dalam lalu berkata, Aku tidak mau berobat lagi. Tidak mau berobat? Bagaimana bisa sembuh jika tidak berobat? Tracy bertanya. Di saat seperti ini, nasib keluarga Wellens tergantung padamu. Dan kamu masih marah padaku? Pengobatan ini tidak ada gunanya. Semakin diobati, malah semakin menderita. Daniel sangat kesal. Dia membuka jubah mandinya, lalu merentangkan kedua tangannya sambil berkata dengan emosional, Coba kamu lihat. Lihatlah aku. Kulitku terluka karena terkena panas. Sekujur tubuhku penuh dengan bekas tusukan. Kondisiku sebelum diobati jauh lebih baik daripada sekarang. Sambil bicara, suaranya hampir tercekat, sudut bibirnya berkedut. Sungguh bukan penderitaan yang bisa ditanggung oleh manusia. Tentu saja aku tahu seberapa menderitanya. Tracy mendesah lalu berkata dengan sedih, Saat itu, saat aku diracuni oleh Devina, aku juga sangat menderita. Aku juga menjalani pengobatan seperti ini. Sekarang,
Kamu hanya menggunakan metode pengobatan yang dulu aku gunakan. Kamu sengaja membalas dendam. Daniel berbicara secara spontan. Apa maksudmu? Tracy mengerutkan keningnya lalu berseru marah. Daniel, kita adalah suami istri. Sekarang kamu mengatakan hal ini padaku. Memang benar. Dulu kalian bersalah padaku. Aku pun sangat membencimu. Juga telah membalas dendam padamu. Tapi sekarang, semuanya sudah berlalu. Bukankah kita sudah sepakat akan menghadapi segala masalah bersama? Tadi saat mengatakan secara spontan bahwa Tracy sengaja membalas dendam, hati Daniel langsung panik mengira dirinya telah salah bicara dan membongkar kedoknya. Namun sekarang reaksi Tracy ini malah membuatnya menghela nafas lega. Baguslah, wanita ini tidak menyadari sesuatu. Sebelumnya dia dan Daniel memiliki dendam, membahas soal balas dendam juga bukan masalah. Aku tahu kamu melakukannya demi kebaikanku, tapi pengobatan ini sungguh tidak perlu. Daniel hanya bisa melembutkan nada bicaranya dan memohon dengan menyedihkan. Terlalu sakit, bukan hanya tidak ada khasiat, malah sebaliknya akan membuatku semakin tersiksa. Bagaimana mungkin? Bukankah aku juga akhirnya bisa sembuh berkat pengobatan ini? Tracy mengerutkan kening. Lagi pula, sebelum kebakaran itu, kita sudah sepakat bahwa kamu akan menjalani pengobatan dengan metode ini. Kenapa sekarang tiba-tiba berubah pikiran? Daniel tak bisa berkata-kata. Untuk sesaat tidak bisa menemukan alasan yang masuk akal. Dia tahu jika dirinya lanjut bicara, maka kedoknya akan terbongkar. Bagaimanapun juga, Daniel yang sebenarnya memang benar-benar mengidap penyakit mematikan. Meskipun pengobatan yang dijalani sangat menyiksa, tapi dia tetap akan bekerja sama dengan baik agar ia bisa terus hidup. Jika kamu sungguh tidak ingin menjalani pengobatan ini, aku juga tidak ingin memaksamu. Tracy menghela nafas lalu berkata dengan sedih, melihatmu begitu menderita, aku juga tidak tega. Begini saja, kamu tidak perlu berobat. Benarkah? Daniel merasa sangat gembira. Kalau begitu, pergilah ke tempat Lily. Tracy memberikan usul lain. Selagi Dr. Heidi masih ada, jalanilah operasi. Buang darah beracun itu. Dengan begitu seharusnya bisa menstabilkan kondisimu selama beberapa waktu. Setelah menemukan tabib dewa, kita baru gunakan metode pengobatan yang baru. Mendengar hal ini, Daniel tercengang. Membuang darah? Benar, sebelumnya juga seperti ini. Bagian belakang telingamu dibedah, lalu darah beracun itu dikeluarkan. Kemudian kamu berbaring di ranjang selama sebulan. Pulihkah kesehatan pelan-pelan? Tidak perlu begitu kejam kan? Daniel terlihat sangat menderita. Bukankah kamu bilang besok masih harus pergi ke kantor? Jika terus berbaring di ranjang, bukankah akan menjadi orang tak berguna? Rencananya sangat mendesak. Jika harus berbaring selama sebulan, maka ia tidak akan bisa melakukan apapun. Jadi, bagaimana menurutmu? Tracy menatapnya dengan ekspresi tak berdaya. Sudut pipi Daniel berkedut sedikit. Dalam hati sangat menderita dan tersiksa, namun dia tetap berkata dengan membulatkan tekad, ikuti metode pengobatan dari tabib Hansen saja. Saat mengucapkan perkataan ini, dia memancarkan aura tidak takut mati, seolah-olah akan pergi berjuang dengan mempertaruhkan nyawa. Mengambil opsi yang membawa dampak paling ringan ini adalah keputusan sangat sulit yang diambil setelah melalui pertimbangan yang matang.
Meskipun ketika berendam di dalam obat herbal dan ditusuk dengan jarum akupuntur sangat menderita, tetapi penderitaan itu akan berlalu sehari demi sehari. Setelah rencananya selesai, dia pun bisa lepas dari lubang penderitaan itu. Namun jika menjalani operasi, maka harus berbaring di ranjang selama sebulan. Masih ada kemungkinan kedoknya akan terbongkar. Jika begitu, wanita ini pasti akan membunuhnya hidup-hidup. Kamu sendiri yang mengatakannya ya. Tracy sekira mengambil kesempatan ini. Kalau begitu, jalanilah pengobatan dengan baik. Jangan marah-marah sembarangan lagi. Juga tidak boleh melukai orang lain. Aku sudah memberitahu mereka, jika kamu menggila lagi, maka mereka boleh langsung mengikatmu. Pada saat itu, situasi akan semakin canggung. Daniel tercengang, ia sungguh tidak menyangka. Oke, istirahatlah lebih awal. Tracy tidak banyak bicara lagi, langsung berbalik badan dan bersiap pergi. Kamu mau kemana? Daniel buru-buru menariknya. Apa kamu tidak tidur di sini? Masih ada setumpuk urusan kantor yang harus diselesaikan. Tracy menepis tangan Daniel lalu berjalan keluar. Kamu istirahatlah lebih awal. Selamat malam. Melihat bayangan Tracy yang pergi, Daniel pun mengerutkan keningnya. Setelah suara langkah kaki di luar pintu menjauh, dia pun mengunci pintu, memeriksa kamar itu sebentar lalu menghubungi sebuah nomor. Bagaimana? Sial. Hari ini aku hampir mati karena disiksa. Aku dipaksa berendam di dalam bak berisi obat herbal yang panas, juga ditusuk dengan jarum. Mereka bilang, ini namanya pengobatan tradisional. Apa Tracy mengenali identitasmu? Orang yang berada di ujung telepon sana bertanya. Tidak yakin. Daniel mengenyit. Aku lihat dia seperti sengaja menyiksaku, sengaja membalas dendam, tapi juga sepertinya tidak mencurigai identitasku. Kelihatannya kita sudah meremehkan Tracy. Orang itu tertawa dingin, pandai membuat strategi dan mengelabui lawan. Cara ini barulah hebat. Besok dia bilang mau membawaku ke kantor untuk menghadiri rapat direksi. Daniel berkata dengan suara rendah. Pada saat itu, tidakkah seharusnya aku menggunakan kesempatan ini untuk mengambil kembali saham-saham itu? Sekarang masih belum waktunya. Orang di ujung telepon itu berbicara. Mengambil kembali saham memerlukan banyak prosedur, bukan bisa langsung didapatkan hanya dengan satu perkataan darimu. Jika tidak ada jaminan yang kuat, tidak boleh bertindak sesuka hati. Kalau begitu, kapan waktu yang tepat? Daniel sangat panik. Setiap hari, aku direbus di dalam obat berbal panas, ditusuk dengan 72 jarum. Bahkan harus dilakukan selama 81 hari. Aku bisa mati. Tenang saja, asalkan kamu melakukannya sesuai rencanaku, maka kamu pasti bisa segera menggantikan Daniel dan mengendalikan keluarga Wellens. Cepatlah, aku tidak bisa menunggu terlalu lama lagi. Daniel menaikkan tangannya dan memegang dahinya sambil bersandar di sofa dengan ekspresi menderita. Dia selama ini mengira hanya Daniel yang bisa memberi perintah kepada orang lain dan selalu ada wanita cantik di pelukannya. Saat datang ke keluarga Wellens, dia pun bisa menikmati kekuasaan dan istri cantik seperti Tracy ini. Namun sekarang baru 1 hari pertama, dia sudah tersiksa seperti ini. Sedangkan orang itu masih menyuruhnya menahan emosi dan melakukannya dengan perlahan. Hanya memikirkannya saja sudah sangat menakutkan. Tenang saja, tidak akan terlalu lama. Aku juga ingin cepat melihat hasilnya. Orang di ujung telepon itu menghiburnya. Beberapa hari ini, kamu harus patuh pada perkataan Tracy. Jangan melawan keinginannya. Juga jangan membuatnya menyadari keanehan. Setidaknya, jangan terlalu jelas. Harus bersabar selama beberapa hari.
Tunggu aku selesai mengatur semuanya di sini. Barulah kita menyerang balik. Baiklah, aku tahu. Selesai mengakhiri panggilan telepon, ekspresi Daniel sangat kaku. Kata patuh ini bisa mengambil nyawanya. Pada saat ini di dalam ruang kerja, saat Tracy sedang mengurus dokumen, tiba-tiba ponselnya berdering. Itu adalah panggilan telepon dari Victor Caledon. Victor, Tracy, apa ada waktu? Aku ingin berbicara denganmu. Victor, belakangan ini aku sangat sibuk. Ini mengenai masalah opini publik. Aku ingin mendiskusikannya denganmu. Kalau tidak, aku tidak akan bisa kembali ke negara Maple. Nada bicara Victor sangat tak berdaya, hampir seperti memohon. Maaf Victor. Tracy baru teringat opini publik mengenai dirinya belakangan ini, bahkan sampai melibatkan Victor. Sekarang berbagai media seharusnya sedang mengawasi Victor. Selain itu karena pengaruh media, sepertinya saham keluarga Caledon juga terguncang. Jika aku seorang diri tidak masalah, tapi ini mempengaruhi perusahaan. Sekarang para direksi sedang menekanku. Ayahku juga sangat marah. Aku harus memberikan penjelasan pada media dan keluargaku. Jadi aku ingin berunding denganmu. Bagaimana seharusnya menghadapi masalah ini? Aku mengerti. Tracy melihat jam tangannya. Kamu di mana? Aku akan pergi mencarimu. Aku masih di Hotel Oceanville. Sekarang aku akan ke sana. Kita bicarakan lagi saat bertemu. Baik, aku akan menunggumu. Setelah mengakhiri panggilan, Tracy mengganti baju lalu pergi dengan Paula. Dia berpikir masalah ini terjadi karena dirinya. Dialah yang melibatkan Victor, maka sudah seharusnya memberikan pertanggungjawaban pada pria itu. Namun dia tidak menyangka pada saat ini di dalam kamar utama begitu Daniel menerima panggilan telepon. Ia yang awalnya sedang berbaring di ranjang langsung bergegas keluar. Siapkan mobil. Aku mau pergi mencari Tracy. Nyonya Tracy baru saja keluar. Thomas bertanya dengan bingung. Tuan Daniel, apa ada masalah? Apa mau menelpon Nyonya? Aku bilang, sekarang juga aku mau pergi mencarinya. Menyuruh kalian menyiapkan mobil. Apa tidak dengar? Daniel berseru marah. Apa sekarang? Aku bahkan tidak bisa memberikan perintah padamu. Bukan. Thomas tidak berani banyak bicara lagi, langsung buru-buru menyiapkan mobil. Di dalam mobil, seorang bawahan berkata, Tuan Daniel, mobil Nyonya sudah pergi jauh. Anda tahu kemana Nyonya pergi? Hotel Oceanville. Daniel mendesak dengan terburu-buru, cepat kejar. Baik. Sopir mengemudikan mobil menuju Hotel Oceanville. Thomas yang berada di kursi samping pengemudi merasa sangat bingung mengapa Nyonya Tracy pergi dengan terburu-buru, lalu mengapa Tuan Daniel pergi mengejarnya. Sebenarnya apa yang terjadi? Apa ia perlu memberitahu Nyonya Tracy mengenai masalah ini? Kamu jangan coba-coba untuk melapor. Seolah-olah bisa melihat pemikiran Thomas, Daniel memperingatkan dengan marah, kamu harus tahu dengan jelas siapa tuanmu. Thomas pun menundukkan kepalanya. Baik. Daniel memelototinya dengan dingin. Dia menatap ke depan dengan tatapan rumit, seperti ada masalah yang sedang ia pikirkan. Di sisi lain, Tracy sudah tiba di Hotel Oceanville bersama Paula. Victor menunggu di depan pintu. Saat melihat Tracy, ia pun buru-buru menyambutnya. Tracy, kenapa kamu menunggu di sini? Tracy mengerutkan kening lalu melihat sekeliling. Untung saja tidak menemukan orang yang mencurigakan. Dia segera menarik tangan Victor dan berjalan masuk lalu berkata dengan suara kecil, sekarang media sedang mengawasi kita. Agar tidak menarik perhatian, aku hanya membawa satu orang, juga mengendarai mobil biasa. Kenapa kamu malah menyambutku secara terbuka di depan pintu? Bagaimana jika ada orang yang memotret diam-diam?
Tenang saja, seisi hotel ini adalah bawahanku. Victor malah bersikap sangat tenang. Tracy, bagaimana keadaanmu? Aku dengar Percy Daniel sudah kembali. Iya, sudah kembali. Tracy mengangguk. Kita bicara di atas. Baik. Victor membawa Tracy ke restoran. Di sini tidak ada satupun tamu, sudah dikosongkan oleh Victor. Manajer sudah menyajikan makanan dan minuman yang enak lalu menunggu di samping. Setelah mereka duduk, Victor menuangkan segelas teh hangat untuk Tracy, kemudian bertanya, Tracy, sebenarnya apa yang terjadi? Kenapa bisa muncul begitu banyak berita negatif? Bagaimana keadaanmu dan Percy Daniel? Masalah ini sungguh panjang jika mau dibicarakan. Tracy menyesap tehnya. Kita bicarakan masalahmu dulu saja. Kali ini sepertinya pengaruhnya sangat besar ya. Tadi dalam perjalanan, aku melihat saham grup Caledon sepertinya merosot parah. Iya. Membicarakan hal ini, Victor pun merasa sedikit sedih. Setelah ayahku tumbang karena sakit, kondisi perusahaan tidak seperti dulu lagi. Selama 2 tahun ini, aku melakukan banyak upaya, barulah bisa menstabilkannya. Kali ini reputasi hancur, kerugian pun sangat parah. Maaf Victor, aku membuatmu terlibat dalam hal ini. Tracy merasa sedikit bersalah. Awalnya memang tidak ada hubungannya denganmu. Aku juga tidak tahu mengapa media-media itu mengaitkan masalah ini dengan dirimu. Bukan, ini tidak ada hubungannya denganmu. Victor buru-buru berkata, kelihatannya ada orang di belakang semua ini. Tujuannya adalah menekanmu. Jika mau menyalahkan, maka harus menyalahkan orang itu. Tidak ada hubungannya denganmu.